Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan kesehatan dan semoga kita sehat terus, dihindarkan dari COVID dan segala penyakit yang lain. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta sudah bersedia untuk mengikuti acara pelatihan pada siang hari ini. Ya, untuk siang hari ini saya diberikan kesempatan oleh komunitas Kerdus untuk menyampaikan materi plastik, biosfer, dan ekobrik. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Siti Musyarofah. Saya sehari-hari di Stikes Kendal, kemudian salah satu anggota DRD Kabupaten Kendal, kemudian di komunitas Kerdus itu sendiri di bagian R&D and Trainer. Ya, untuk workshop online POCN Ekobrik untuk pertemuan hari ini menyampaikan tentang ekobrik itu sendiri. Selanjutnya, hari selanjutnya tentang log dari ekobrik. Ya. Ketika plastik dibuang, dibakar, atau ditimbun, mereka meracuni bumi, udara, dan air. Ketika kita menyimpan, memilah, dan mengepak dalam botol, kita bisa membuat ekobrik yang bisa digunakan berulang. Bersama kita bisa membangun kawasan hijau yang akan menyuburkan masyarakat dan mengamankan plastik dari biosfer kita. Kita beranjak dari plastik ke kehidupan yang lebih hijau, yang harmonis dengan siklus-siklus bumi. Kapan kita menggunakan plastik? Coba dari Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, apakah sehari-hari kita bisa lepas yang namanya plastik? Ya, semoga yang mengikuti pelatihan hari ini dapat bertanggung jawab terhadap plastik sendiri. Jadi yang kita pakai sehari-hari ya. Kenapa kita menggunakan plastik? Apakah plastik? Dari manakah plastik? Ya, kita bahas. Jadi makhluk hidup itu ratusan juta tahun lampau itu mati. Mikroorganisme berbahan dasar karbon tadi mati dan terkubur sekian lama sehingga jadilah minyak bumi. Nah, minyak bumi itu sendiri dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan bakar minyak atau BBM. Jadi untuk pengamanan karbon ini menstabilkan iklim dan menumbuhkan kehidupan. Nah, setelah dikilang, jadi untuk minyak bumi itu sendiri tidak semuanya bisa diolah menjadi BBM. Ada sisa-sisa yang tidak bisa diolah menjadi BBM. Oleh karena itu, industri membuatnya menjadi produk-produk berbahan dasar plastik seperti botol, sisir, wadah minuman, makanan gitu ya. Nah, dari sini apa yang dihasilkan? Ya, kalau kita nggak kelola dengan baik, maka akan mencemari lingkungan. Untuk alat atau kendaraan itu sendiri, jika dibakar, ketika bahan bakar dibakar, mereka mengeluarkan CO2. Nah, di sini kalau dibakar bisa menghasilkan karbon monoksida. Ya. Kemana plastikmu pergi? Ya, sampah kita. Bagaimana kita mengolah sampah kita? Jadi dari masyarakat biasanya ada yang membakar, ada yang membuangnya jadi diangkut oleh mobil, diangkut ke TPA, ada yang langsung ke lingkungan. Bagaimana kalau dibakar? Nah, nantinya dampak juga pada
udara, kemudian nanti juga pada membentuk awan itu sendiri, kemudian hujan nanti sampai juga pada tanaman. Nah, oleh karena itu untuk ini setelah kita menghasilkan sampah, harapannya kita jadi daur ulangnya. Ya. Apa yang terjadi dengan industri daur ulang? Apakah semuanya ini bisa habis dan digunakan terus? Tidak. Jadi nanti botol kalau sudah di daur ulang itu setelah menjadi suatu produk nanti tidak bisa didaur ulang lagi. Nah, kalau dengan EcoBrick nanti bisa dipakai berulang-ulang. Ada beberapa jenis dan tingkatan plastik. Ketika didaur ulang, plastik turun ke tingkat atau jenis yang lebih rendah. Botol, coba nanti dilihat di botol masing-masing kemasannya kodenya berapa. Untuk yang satu itu yang paling mudah untuk didaur ulang. Ya. Semakin rendah jenisnya, semakin tidak berharga, semakin berkurang nilainya, semakin susah untuk didaur ulang lagi. Yang bisa didaur ulang misalnya dibuat bentuk sikat gigi, sisir, kemudian tempat minum gitu ya. Nah, bagaimana akhirnya nanti dibuang lagi ke lingkungan? Pada kenyataannya botol akan didaur ulang menjadi jenis plastik yang tidak lagi bisa didaur ulang lagi. Proses daur ulang bukan proses yang sempurna seperti alam ini. Jadi misalnya kalau untuk tanaman itu sendiri kan bisa kembali lagi, nanti muncul lagi gitu ya. Tapi kalau plastik tidak bisa, nanti akhirnya juga menjadi sampah. Dan berakhir di alam. Nah, kalau di EcoBrick kan kita manfaatkan EcoBrick itu sendiri. Nah, pada akhirnya setiap molekul plastik yang kita konsumsi berakhir di biosfer. Ya, ini contoh TPA, di mana TPA-nya itu sifatnya masih yang tradisional ya, jadi hanya membuat lubang langsung dibuang saja, jadi tidak ada upaya-upaya untuk pengolahan sampah itu sendiri. Nah, untuk hewan-hewan kalau makan dari sampah kemudian plastik, nanti juga kita akan mengkonsumsi daging dari hewannya, kita juga dapat dampak kesehatannya. Nah, apakah yang disebut dengan biosfer? Biosfer itu sendiri keseluruhan ekosistem yang ada di bumi. Apa yang kita lihat di sini, jadi plastik itu masuk ke dalam tubuh, baik itu jadi hewan, burung, tadi itu burung yang mati ya, ternyata setelah dibelah dalamnya ada plastiknya. Nah, ini hewan-hewan kita semuanya terperangkap dengan plastik sampah kita, jadi kita harus bertanggung jawab, jadi tidak membuang sampah sembarangan. Bagaimana kita bertanggung jawab mengelola sampah kita, terutama di sini kita bahas EcoBrick, maka sampah plastik. Besok kalau untuk yang POC, bagaimana untuk mengolah sampah organik. Nah, plastik meracuni biosfer yang terlihat dan tidak terlihat, yang dekat dan jauh. Ya, ini yang contoh yang dekat. Yang jauh biasanya kita nggak begitu merasakan, nanti beberapa tahun ke depan sifatnya itu laten panjang ya. Jadi beberapa penyakit itu kan masa latennya panjang, terutama untuk penyakit tidak menular. Jadi belum begitu terasa agent atau penyebabnya. Kanker kan merupakan salah satu penyakit yang masa latennya panjang, jadi butuh tahunan bahkan puluhan tahun. Bapak dan Ibu, adik-adik semuanya, apakah ingat bau plastik ketika dibakar? Ya. Baunya apakah enak? Plastik jika bertemu api, matahari, panas akan mengeluarkan molekul beracun. Makanya gambarnya di sini tengkorak ini ya. Ketika dibakar, plastik mengeluarkan molekul beracun, contohnya dioksin, yang akan dibawa oleh angin, di udara, dalam hujan, dan kembali turun ke kebun, sawah, hutan, dan sungai. Makanya nanti kita nggak tahu
Kalau kita bakar sampah ternyata juga sampai juga pada tanaman kita. Tanaman ini nanti kita konsumsi. Kalau kita dengan ekobrik kan sampah kita dapat terkendali ya, bahkan digunakan berulang-ulang. Nah, sinar UV dari matahari menyebabkan plastik rapuh menjadi plastik berukuran kecil-kecil atau mikroplastik, menyebarkan molekul beracun di lingkungan sekitar kita. Proses ini disebut fotodegradasi. Ketika plastik memanas, pada proses itu juga mengeluarkan molekul beracun. Molekul itu berakumulasi di dalam air. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, kalau ada minuman, jadi kalau menyimpannya tidak boleh kena sinar matahari. Yang berjualan juga nanti bisa diamankan agar molekul dari plastiknya tidak ikut di dalam minuman. Molekul plastik tidak cocok dengan tubuh manusia. Molekul-molekul itu membentuk dan memperbanyak estrogen yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Molekul beracun menyebabkan kelainan bayi, kanker, dan pelemahan tubuh sel, organ, tulang, dan lain-lain. Molekul-molekul ini berlipat ganda di dalam tubuh dan diturunkan oleh ibu hamil ke bayi-bayinya. Nah, kemudian dengan semuanya itu sampah yang kita hasilkan dari apa yang kita gunakan, apakah yang bisa kita lakukan? Kurangi konsumsi kita terhadap plastik. Hindari plastik sebisa mungkin. Gunakan bahan-bahan yang terurai secara organik. Kemudian membuat ekobrik. Jadi di sini plastik transition, beranjak dari plastik. Ekobrik adalah salah satu solusi transisi plastik ya. Jadi ekobrik adalah bata ramah lingkungan. Eko itu yang ramah lingkungan, brik artinya bata. Kita belajar dari alam, ekobrik mengamankan plastik dalam rute perjalanan ribuan tahun, keluar dari jalur daur ulang industri dan jauh dari biosfer. Nah, belajar dari bumi, ekobrik adalah balok bangunan berprinsip cradle to cradle yang dapat dipakai berulang kali. Nanti kita kalau misalnya sudah dibangun buat dalam bangunan, bisa dipecah lagi, itu bisa digunakan lagi ya. Jadi tidak yang seperti tadi, kalau botol tidak dimanfaatkan kemudian didaur ulang oleh pabrik, nanti akhirnya juga akan dibuang ke lingkungan. Nah, kalau dibuat ekobrik di sini ada siklus yang terus berjalan karena dipakai berkali-kali. Nah, dengan cara ini berekobrik yang benar adalah bentuk pengamanan plastik. Bagaimana membuat ekobrik? Membuat ekobrik cukup mudah, tetapi harus mulai dengan benar. Ini adalah pola hidup dan kebiasaan jangka panjang. Ekobrik pertama yang sangat penting, ikuti petunjuk sederhana untuk membuat ekobrik yang sempurna. Yang pertama tentunya dipersiapkan semua bahannya. Bapak dan Ibu semuanya sudah menyiapkan plastik kering, bisa dipotong kecil-kecil, minimal kemarin itu 250 gram ya, atau 200 gram. Kemudian tongkat bambu atau kayu, botol bekas minuman 1. Nah, nantinya untuk dimasukkan ke dalam botol. Yang pertama, bentar ya. Jadi pertama, kumpulkan, pisahkan, bersihkan, siapkan segala jenis plastik untuk membuat ekobrik. Pisahkan. Jadi kita sehari-hari kan menghasilkan sampah organik dan non organik. Organiknya bisa dibuat POC, non organiknya plastik. Jenis plastik yang bisa kita buat ekobrik kita buat. Kalau kemudian kita bersihkan ya. Kalau styrofoam nanti ada sendiri ya. Nah, kita pisahkan. Kalau nanti berupa logam nanti bisa dikirim ke bank sampah. Pilih merek dan ukuran botol yang sama. Botol apa yang paling banyak di komunitas Anda? Nah, Bapak Ibu semua, yang biasanya digunakan adalah produk Aqua yang 600 ml.
tapi bebas kalau nanti banyak yang digunakan jenis ini ya silahkan. Nah yang bagus nanti kalau jenisnya ini semua nanti biar dirangkainya itu senada ya. Memiliki ekobrik dalam botol yang sama membangun, mempermudah dan memperindah hasil sini ya. Jadi ini nanti bisa dibuat untuk modul-modulnya. Yang ketiga, masukkan plastik lembut yang berwarna untuk dasar botol, juga untuk membuat konstruksi bangunan ekobrik berseni. Bapak dan Ibu, yang pertama botol kosong, kemudian plastik yang sudah dicacah kecil-kecil. Yang pertama masukkan plastik yang lembut, yang mudah untuk kita pegang itu, yang lembut kita masukkan dulu, terus kita tekan-tekan sebagai bahan dasar untuk membuat warna di sini. Kalau nanti warnanya pink, akan pink semua, hitam, hitam semua. Jadi nanti saat menyusun seperti ini itu lebih indah. Ya. Nah, kenapa kok yang lembut? Karena yang lembut di sini mempermudah untuk pengisian di rongga-rongga sini. Jadi nanti tidak boleh sampai ada bunyi di sini. Jadi harus padat, benar-benar padat. Potong plastik bersih dan kering Anda dan kemas tadi ya. Hati-hati jangan sampai masukkan logam atau gelas yang bisa merusak botol. Hindari mengepak sisa makanan yang akan terurai di dalam. Gunakan batang bambu atau kayu. Nah, Bapak dan Ibu, kalau misalnya nggak ada batang bambu, kayu, nggak punya sama sekali ya bisa beli di online, itu sudah banyak stick untuk ekobrik gitu, sekitar 15.000 atau 10.000. Kualitas ekobrik sangat penting. Timbang ekobrik Anda, soalnya ekobrik yang tidak memenuhi standar. Jadi jangan lupa untuk menimbang dari ekobriknya. Nanti bisa menggunakan timbangan gantung atau yang diletakkan itu ya, tapi digitnya sampai gram, karena nanti untuk melihat berapa gram sih. Nah untuk standarnya, jadi botol kita pakai yang berapa mili? Kalau ini kan 600 mili, berarti 600 mili kali 0,33, hasilnya berapa? Nah minimal 200 gram. Kalau pakainya botol yang besar 1,5 liter, minimal 500 gram. Jadi setelah kita isi semua dengan cacahan plastik ini, beratnya itu minimal sepertiga dari volume. Jadi Bapak dan Ibu harus menekannya benar-benar padat, jangan sampai ada bunyi di sini. Jadi semuanya nih padat ya. Kalau nggak padat nanti tidak memenuhi standar dan bisa ditolak saat meloknya. Nah, data setiap ekobrik ditulis manual dalam tabel atau masuk ke GoBrik App. Cara ini adalah untuk menghitung perkembangan komunitas Anda. Nanti dari pelatihan ini juga ada evaluasi dari Bapak dan Ibu, apakah nanti ekobriknya dilaksanakan, nah bagaimana menerapkannya pada komunitas Anda semuanya. Harapannya nanti semuanya terdaftar di GoBrik dan semakin banyak ekobrik yang dihasilkan dan dibuat modul maupun untuk bahan bangunan. Nah setelah didaftarkan nanti ada nomor seri dari GoBrik. Kita catat menggunakan minimal adalah spidol permanen. Jadi dituliskan di sini ya, kodenya berapa, ditulis secara kode berarti vertikal, tapi harus seperti ini. Nah kemudian kalau misalnya mau menggunakan cat kuku, boleh menggunakan cat minyak, boleh, lebih baik lagi. Makanya ini bintangnya 3. Jadi minimal adalah spidol permanen. Kalau sudah kita simpan,
nyimpannya harus benar sebelum menggunakannya. Jadi kita sesuaikan dengan warna dasar dari ekobrik kita. Merah dikumpulkan dengan yang merah, kuning dengan yang kuning, hijau dengan yang hijau, ungu dengan yang ungu. Nah, Bapak Ibu sukanya warna apa? Silahkan nanti bisa berkreasi. Siap membangun. Nah, kalau sudah ekobrik yang kita hasilkan sudah didaftarkan, simpan, kemudian kita siap untuk membangunnya. Jika sudah memiliki ekobrik cukup banyak, kita siap untuk membangun. Ekobrik dapat disusun menjadi modul dan ruang hijau. Mau dibuat kursi, meja boleh, mau dibuat bahan dasar bangunan nanti di taman, ataupun bahkan kalau jumlahnya besar itu bisa digunakan untuk bagian dari rumah ya. Nah, kemarin tuh juga ada yang menge-share dijadikan pohon Natal, katanya besok itu kan sebentar lagi akan Natal, itu bisa. Jadi bagaimana sekreatif kita memanfaatkan ekobrik yang kita hasilkan. Modul ekobrik, pemanfaatan ekobrik paling gampang, cepat dan asyik adalah membuatnya menjadi kukusan modular, 2 jenis untuk yang mendatar, 1 jenis untuk pembangunan vertikal. Kukusan modular ini bisa menjadi dingklik, kursi, meja, bangku, dan lain-lain. Nah, ini kalau 12 ekobrik bisa jadi bentuk triangle Milstein modul. 19 ekobrik hexagon Milstein modul. Nah, ini kalau 16 ekobrik. Nah, tentunya untuk membuat ekobrik di sini bentuklah komunitas agar Anda bersemangat. Jadi kita nanti membuat apa? Dan ditargetkan. Kalau sendirian nanti kurang dalam motivasinya. Ya bisa sendiri asal motivasinya tinggi ya. Nah, ruang-ruang hijau, penggunaan ekobrik terbaik adalah untuk membangun ruang hijau untuk komunitas menggunakan bahan material lokal, tanah lempung, pasir, jerami. Komunitas bisa membangun area hijau yang cantik yang memperkaya biosfer. Nah, ini bahan bakunya dari ekobrik. Nah, tumbuhan kita semuanya hijau karena lingkungan kita tidak dicemari. Kewajiban kita adalah menjaga lingkungan kita. Nah, kalau Bapak dan Ibu ingin mempelajari lebih jauh tentang ekobrik COVID-19, bangunan atau pengaman plastik, bisa diakses ke www.ecobricks.org. Nah, materi ini juga diambil dari sana. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu semua. Bersama melalui ekobrik kita dapat mengamankan plastik dan mempercepat peralihan kita dari plastik ke keharmonisan yang lebih hijau bersama siklus-siklus kehidupan. Untuk beberapa gambar tambahan, ekobrik adalah alat yang sangat bermanfaat untuk mendata dan menghubungkan ekobrik Anda untuk melihat perkembangan ekobrik sendiri dan komunitas. Bagaimana mengelola PTR? Melihat data statistik ekobrik komunitas Anda, kemudian nanti mendapatkan brick coin. Ekobrik adalah botol plastik bekas yang penuh berisi segala jenis plastik bekas, bersih dan kering, mencapai kepadatan tertentu, berfungsi sebagai balok bangunan yang dapat digunakan berulang-ulang. Mungkin sederhana untuk bisa dilihat, tapi kalau nanti pas pelaksanaan butuh usaha yang tinggi ya. Jadi agar padat nanti nekennya yang kencang. Jadi setiap diisi ditekan ya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Mudah asal kita bisa bekerja sama. Ya. Kemudian untuk linear ekonomi di sini, mohon maaf ada sedikit gangguan. Untuk sampah kalau kita manfaatkan dengan ekobrik dengan benar, makanya hijau seperti ini. Jadi ada regenerative living. Ini a millennium view of plastik. Jadi kalau kita ekobrik plastik yang baik semuanya, maka tentunya nanti semakin bagus untuk biosfer kita. Transisi PTR, plastic transition ratio kamu per bulan.
Jadi berapa plastik yang kamu simpan dengan membuat ekobrik dalam kilogram per bulan bagi plastik yang kamu konsumsi dan produksi dalam kilogram per bulan. Ekobrik membantu kita, organisasi dan perusahaan untuk bertransisi meninggalkan plastik. Kita bisa menghitung plastik transition ratio kita setiap bulan. Jadi Bapak dan Ibu di sini bisa memanfaatkannya, menerapkannya di rumah, di Bapak dan Ibu bekerja di mana, kemudian anak-anak bisa diedukasi untuk membuat ekobrik ini. Jadi bisa menerapkan ya. Harapannya nanti kalau Bapak Ibu guru juga pada siswa-siswanya. Plastik berasal dari minyak, tadi sudah dijelaskan. Jadi minyak berada di dalam bumi. Minyak adalah cara alam mengikat karbon. Ekobrik samudra, satu solusi untuk plastik besar dan kotor. Ekobrik ini dipakai untuk bangunan luar. Jadi nanti untuk ini kan ada beberapa plastik yang kotor, setelah dicuci tetap masih kotor ya. Jadi nanti bisa dipisahkan. Jadi ekobriknya tidak dicampur dengan plastik yang mudah untuk dibersihkan. Untuk PTR itu sendiri, plastik ya langsung saja ke contohnya. Nih misalnya 3 kg per bulan jadi konsumsi, jadi plastik yang kita hasilkan. Tapi kalau nggak ada ekobrik maka tidak ada transisi, jadi semua plastik pergi ke biosfer. Kemudian plastik konsumsinya atau yang kita produksi 2 kg per bulan, ekobrik yang kita gunakan, yang kita buat adalah 0,2 kg per bulan, maka kita sudah melakukan 10% transisi. Jadi plastik hanya sedikit yang ke biosfer ya, jadi mengurangi. Nah, yang kita harapkan ini, apa yang kita konsumsi misalnya 1 kilo per bulan, maka kita buat juga untuk ekobrik 1 kg per bulan, maka 100% zero waste, no plastik yang pergi ke biosfer. Nah, ini lebih baik lagi, apa yang kita konsumsi 0,8 kilo dibuat ekobrik dari tetangga 2 kilo, yang dari pribadi 1 kilo, maka kita 375% regeneratif. Jadi kita menghilangkan plastik dari biosfer. Yang terbaik tentang ekobrik adalah ketika kita tak bisa lagi membuat ekobrik adalah solusi persoalan plastik hari ini, tapi untuk besok. Mari kita bekerja sama menciptakan dan hidup di bumi dengan menggunakan sedikit mungkin plastik dan lebih ke organik. Ya begitu Bapak Ibu semua dari saya. Demikian. Kita tahu bahwa plastik itu harus kita kelola dengan baik ya. Nah, untuk lingkungan sendiri, lingkungan mempunyai daya tampung dan daya dukung. Jadi kalau kita semakin banyak membuang ke lingkungan, tentunya nanti mengurangi daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan, bagaimana lingkungan itu menyediakan kebutuhan-kebutuhan manusia. Nah, semakin kita mencemari misalnya udara, nah kualitas udara semakin buruk. Nah, makanya nanti berdampak pada kesehatan manusia itu sendiri. Mari kita jaga lingkungan kita, mari kita sukseskan ekobrik. Demikian Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya bisa melalui WA Group. Salam kenal dan salam buat keluarga. Terima kasih dari saya. Mohon maaf banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.